Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kembali kita akan belajar untuk hari ini. Kita akan belajar IPS masih di tema 6 tentang cita-citaku. Ya. Di materi ini kita akan mengenal tentang pengaruh keadaan alam terhadap mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ya. Wilayah Indonesia itu sangat luas dan kondisi alamnya sangat berbeda-beda. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada yang di perkotaan, ya, ada yang di pedesaan. Semua itu akan mempengaruhi terhadap mata pencaharian masyarakatnya. Ya. Contoh misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau di wilayah pantai sudah barang tentu ya, secara umum mereka akan menjadi nelayan, akan menjadi pemandu wisata, ya, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kalau di perkotaan beda lagi, ya. Itu apalagi di wilayah atau daerah industri. Secara umum mereka pasti akan menjadi pegawai-pegawai pabrik, satpam, sopir, dan lain sebagainya. Kondisi alam mempengaruhi sumber daya alam yang tersedia. Ya. Nah, dari sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Misalnya apa sumber daya alam yang dapat diperbarui? Antara lain ada hewan, ada tumbuhan. Itu bisa diperbarui. Maksud dari bisa diperbarui seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, artinya setelah digunakan, setelah dimanfaatkan, sumber daya alam tersebut bisa diadakan kembali. Contoh, misalnya tumbuhan singkong, ya. Ketika singkong kita ambil, kita cabut, nah, nanti dari pohonnya itu bisa kita tanam kembali. Itu yang dimaksud bisa diperbarui. Kalau hewan misalnya bagaimana? Seperti ayam, ya. Kita punya ayam, ayam itu bertelur, kemudian setelah bertelur ayam itu menetas menjadi anak ayam, ya. Itu. Induknya ketika kita membutuhkan atau ingin memakan daging ayam, induknya itu bisa kita potong. Dan nanti anaknya itu akan kembali tumbuh dan menjadi ayam yang besar. Dan nanti akan bertelur lagi, akan beranak lagi, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, itu mungkin yang gampang kita kenali itu misalnya bensin. Ya, ketika orang tua kita, ayah kita misalnya mengisi bensin untuk kendaraannya, ya, kemudian si bensinnya tersebut habis, maka bagaimana? Apakah bisa diperbanyak bensin tersebut? Tidak. Nanti harus beli lagi. Begitupun dengan gas alam, ya, batu bara dan lain sebagainya.
itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke. Yang selanjutnya, ya. Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Allah berikan banyak anugerah untuk Indonesia ini. Negara yang kaya raya, ya, gemah ripah loh Cinawi kan begitu, ya. Kondisi alam Indonesia yang beragam merupakan salah satu alasan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Mau apa di Indonesia ada. Nah, seperti itu. Jelas kondisi ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya. Itu ya, banyak usaha-usaha masyarakat baik itu di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan. Ya, itu semua ya merupakan usaha di bidang agraris. Artinya usaha di bidang agraris itu adalah usaha yang memanfaatkan alam secara langsung. Itu ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini kita akan bahas pemanfaatan sumber daya alam. Ya, itu. Indonesia memiliki beragam penampakan alam, ada sungai, danau, laut, hutan. Ya, luar biasa. Kenampakan alam tersebut terdiri atas bermacam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam di sungai, di hutan, di laut, ataupun di danau, itu pasti ada perbedaannya. Berbeda-beda. Ya. Jadi semua sumber daya alam itu ya merupakan anugerah dari Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita sebagai manusia. Terus apa sih pengertian dari sumber daya alam? Oke, kita bahas lagi sekilas. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu. Jadi sudah Allah sediakan semuanya ini adalah untuk kita sebagai manusia. Baik itu dari hewannya, tumbuhan, air, tanah, itu semua Allah berikan, Allah ciptakan untuk kita manusia dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Oke. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha. Ini yang harus kalian pahami. Ya, ada empat jenis usaha. Yang pertama ada jenis kelompok usaha agraris yang berkaitan dengan alam. Ya, itu berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, ada jenis usaha kelompok ekstraktif. Ini berkaitan dengan penggalian, mengambil, dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, sudah ada di alam. Misalnya usaha pertambangan, ya itu usaha pertambangan ini meliputi misalnya pertambangan batu bara, emas, nikel, biji besi, tembaga, dan lain sebagainya. Dan pembuatan garam, ya pembuatan garam karena itu langsung mengambil ya dan mengumpulkan air dari laut menggunakan sumber daya alamnya itu air laut, ya. Itu. Yang ketiga ada kelompok usaha industri. Ya, ini berkaitan dengan pengelolaan bahan mentah menjadi barang siap pakai atau siap konsumsi. Ada industri pakaian, ada industri makanan, minuman, industri kendaraan misalnya, itu termasuk ya. Yang terakhir ada usaha jasa. Nah, ini tidak membuat barang, tapi ini lebih kepada jasa.
Ya. Itu untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh-contoh berikut ini ya. Oke. Nah ini. Ini adalah contoh usaha agraris. Ada perikanan. Ini. Ada pertanian. Nih. Ada perkebunan, mau itu teh, kopi, kelapa sawit. Itu termasuk ke dalam usaha agraris. Ada perhutanan. Ya, di sini contohnya misalnya kayu, di sini ada kayu jati. Termasuk bisa rotan dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang selanjutnya ada jenis kelompok usaha ekstraktif. Ya. Ini ada pertambangan, contoh di sini pertambangan apa ya? Batu bara. Ada kemudian ada usaha di sini itu adalah pembuatan garam, ya. Nah, yang selanjutnya ada kelompok usaha industri, ya. Itu di sini contohnya ada industri pakaian, ada industri minuman, yang lainnya mungkin ada makanan, industri pembuatan mobil misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam usaha industri. Yang terakhir ada ini jenis usaha di bidang jasa. Jadi ini tidak menghasilkan barang, ini hanya menghasilkan jasa. Contohnya di sini ada dokter, ada guru, seperti itu ya, ada desainer mungkin sekarang mah, ada sopir dan lain sebagainya ya. Itu ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang jasa. Tuh. Yang selanjutnya adalah bagaimana setelah kita memanfaatkan menggunakan sumber daya alam, ya. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara seimbang, artinya tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan karena apa? Sumber daya alam harus kita jaga supaya tetap seimbang. Tuh. Oke. Apabila lingkungan alam di sekitar kita rusak, tidak seimbang, ya, itu maka akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Itu, ya. Kalau sumber daya alam sudah rusak, sudah habis, maka kebutuhan hidup kita pun menjadi terganggu, bahkan tidak dapat terpenuhi lagi. Ya, misalnya kayu di hutan kita tebang habis, maka kebutuhan kita ke depannya akan terganggu, bahkan berpengaruh terhadap sumber daya yang lain. Kita akan kekurangan air, kesananya lingkungan akan rusak, akan terjadi longsor dan lain sebagainya. Itu contoh kecilnya seperti itu. Ya. Tuh. Kemudian sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya. Sumber daya alam itu ada yang hayati berupa hewan dan tumbuhan, hayat hidup, ya. Itu. Kemudian ada sumber daya alam yang non hayati seperti barang tambang, minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, besi, timas, dan belerang. Ini disebutnya sumber daya alam non hayati. Kalau hewan dan tumbuhan, apapun jenis hewan dan tumbuhannya, itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Tuh. Ini dia contoh persebaran sumber daya alam ya yang ada di Indonesia, bisa kita lihat. Contoh misalnya minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi terbesar atau terbanyak ada di wilayah Dumai Riau, Cepu Jawa Tengah, Kepulauan Natuna,
di Tarakan, Kalimantan, kemudian Sorong di Papua. Gas alam ada di mana? Ada di Arun, Aceh, atau di Bontang di Kalimantan. Itu yang paling banyak. Kemudian batu bara ada di Bukit Asam di Sumatera, ada di Sungai Berau di Kalimantan. Emas dan perak ada di mana? Ada di Melabo, Aceh, ada di Cikotok, Jawa Barat, ya. Kemudian ada di Sulawesi. Intan ada di Martapura, Kalimantan. Biji besi ada di mana? Ada di Cilacap, Jawa Tengah, di Cilegon, di Jawa Barat ada. Ada bauksit, itu ada di Pulau Bintan. Ini contoh persebaran sumber daya alam, ya, itu yang ada di Indonesia. Contoh kecilnya seperti ini. Oke. Yang terakhir, ya, sumber daya alam di Indonesia ini dikelola oleh pemerintah dan semuanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, anugerah yang ada di Indonesia ini yang sudah Allah berikan kepada kita semua, ya, harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan semuanya, ya, dikembalikan lagi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi sebetulnya kurang pantas rakyat Indonesia masih ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan istilahnya, ya. Karena apa? Negara kita negara yang gemah ripah loh jinawi. Semua ada, semua tersedia. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik dan benar. Seperti itu, ya. Makanya kalian belajar yang rajin, belajar yang benar, ya, supaya nanti ketika jadi orang itu, ya, itu bisa menjadi orang yang benar-benar bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Syukur-syukur nanti banyak yang berkecimpung masuk di pemerintahan, ya, ya, sebagai pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Itu perbedaan sumber daya alam antara daerah yang satu dan daerah lainnya itu memperkuat rasa saling membutuhkan, saling melengkapi, ya, bukan untuk saling menjelekan, bukan untuk saling ego-egoan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk saling memperkuat rasa persatuan, saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Ya. Oleh karena itu, masyarakat antar daerah terdorong untuk saling bekerja sama dan membantu dalam memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan masing-masing daerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan dicermati lagi, diulang-ulang, kemudian dibaca lagi bukunya dengan baik dan benar supaya kalian benar-benar memahami. Ya, seperti itu, supaya kalian benar-benar memahami tentang sumber daya alam, kemudian ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui, ada yang hayati, ada yang non hayati, ya. Kemudian jenis usaha itu dikelompokkan menjadi 4 nih, Bapak ulang sekali lagi, ada agraris, ekstraktif, industri, dan jasa. Ya, semoga kalian semuanya bisa memahaminya dengan baik dan benar. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.